Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon bimbing dan tuntunlah kami agar Roh Kudus-Mu mengarahkan akal budi kami lewat firman-Mu dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, menjelang akhir-akhir penutupan tahun liturgi, sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita mencoba mengarahkan fokus kita kepada misi dan tujuan utama kehadiran Kristus di dunia. Salah satu misi Allah yang sudah tidak asing bagi kita ialah menyelamatkan manusia dengan mendasarkan proyek itu pada kasih. Konteks mengasihi versi Yesus tentu sangatlah jauh dan berbeda dengan manusia dalam mengasihi sesama. Situasi ini tampak jelas dalam seluruh perjalanan karya dan pastoral Yesus. Ia berusaha mengangkat sekaligus memulihkan derajat orang-orang yang dianggap lemah dan termarginalkan dalam sebuah masyarakat. Orang buta dapat melihat kembali, orang lumpuh dapat berjalan, orang sakit disembuhkan, dan hari ini Yesus memuji sikap dan ketulusan seorang janda miskin saat memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara-saudari terkasih, pujian yang diungkapkan Yesus terhadap sikap dan ketulusan janda miskin tersebut bukan semata-mata hanya untuk memberikan sanjungan atas keberaniannya berkorban, tetapi juga sekaligus mengajari para murid untuk bernalar. Artinya, Yesus berusaha mendidik para murid untuk melihat, berpikir, dan bertindak seturut logikanya Allah. Jika seandainya para murid mampu menangkap peristiwa yang dipertontonkan oleh Yesus dalam perikop ini, sebenarnya Yesus tidak berbicara tentang kolekte, melainkan sedang mengkritisi institusi dan praktek keagamaan orang-orang Yahudi. Menurut tradisi Yahudi sendiri, seorang janda tidak memiliki hak waris. Apabila suaminya meninggal, harta dan kekayaan akan diwariskan kepada anak laki-laki atau perempuan, bahkan kepada saudara laki-laki. Janda itu sebenarnya adalah pihak yang harus dibantu karena nasibnya sangat tergantung pada belas kasih dan kemurahan hati orang lain. Namun, pada prakteknya di Bait Allah sebagai pusat keagamaan orang-orang Yahudi terjadi pemerasan. Para pemuka agama dan ahli-ahli Taurat menyalahgunakan hukum Taurat untuk memperoleh serta mengambil keuntungan dari orang-orang lemah termasuk janda tadi. Mereka berusaha membungkus segala bentuk niat jahat mereka dengan litani kesalehan yang semu. Saudara-saudari terkasih, situasi itulah yang hendak diperlihatkan Yesus kepada para murid.
di zaman ini dengan kemajuan ekonomi yang begitu pesat, tidak bisa dipungkiri akan hadirnya pengaruh besar mengenai cara pandang dan relasi manusia baik terhadap alam diri sendiri maupun dengan Tuhan. Tak jarang kekayaan mampu menggantikan posisi Allah. Gerakan kaum kapitalisme lambat laun membuat generasi penerus sulit membedakan Allah dan Mammon. Melalui pasar-pasar modal yang menggiurkan pasti akan menjadi pilihan banyak orang. Daripada harus mengikuti Ekaristi dan mendengarkan sabda Tuhan pada hari Minggu. Saudara-saudari terkasih, secara tidak langsung situasi yang kita hadapi saat ini sudah dibaca oleh Yesus. Yesus sudah mengetahui bahwa manusia akan jatuh ketika dihadapkan dengan harta duniawi. Itu terbukti ketika Yesus memutuskan untuk memilih tempat khusus yang berhadapan langsung dengan peti persembahan. Di situ terlihat jelas akan adanya ketimpangan sosial. Bagi kaum kapitalis, persembahan 2 peser yang diberikan oleh janda miskin tidak berarti apa-apa. Akan tetapi bagi Yesus persembahan janda miskin jauh lebih berharga daripada semua orang kaya yang hadir saat itu. Yesus memuji bukan karena statusnya janda, tetapi keberaniannya memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh hidupnya. Sedangkan orang kaya memberi dari kelimpahannya. Saudara-saudari, persembahan janda miskin merupakan contoh pemberian diri yang total kepada Allah. Nilai uang amatlah relatif jika dibandingkan iman yang diungkapkan oleh si janda yang sangat bergantung kepada Allah. Dengan kata lain, Allah tidak melihat seberapa jumlah yang kita persembahkan, tetapi totalitas dari apa yang ada yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hal itu nyata dialami dan dibuktikan sendiri oleh janda di Sarfat. Ia melayani dan memberikan makan Nabi Elia dari kekurangannya dengan segala apa yang ia miliki. Alhasil, janda di Sarfat memperoleh berkat melimpah dari Allah berupa persediaan makanan selama masa kelaparan. Bahkan anaknya yang mati pun dibangkitkan kembali berkat iman dan ketulusannya. Saudara-saudari terkasih, lewat pengalaman iman janda miskin dan janda di Sarfat, kita dapat belajar banyak hal. Secara tidak langsung, 2 tokoh ini mengajari dan mengajak kita untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih dan bersyukur. Tak jarang kita lebih sering mengeluh dan protes terhadap kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Semoga kita juga semakin sadar bahwa masih banyak hal yang belum kita persembahkan untuk Tuhan dan sesama, baik itu berkaitan dengan pelayanan kita, kemampuan dan bakat yang kita miliki, waktu maupun tenaga. Tuhan tidak memandang banyak dan sedikitnya persembahan yang kita berikan, tetapi sikap totalitas dari setiap aksi kita, kepekaan serta kepedulian kita terhadap kebutuhan orang lain. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, tidak masalah hal kecil yang kamu lakukan, yang penting kamu lakukan dengan cinta yang besar. Ya Bapa, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami
supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.